Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah, NPM 130 1019024 dari luar 8. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan reflex coordination test. Yang pertama saya akan melakukan physiological reflex. Yang pertama di bicep reflex. Pada bicep reflex saya akan meletakkan dua jari di atas antikubital fossa, lalu memfleksikan siku pasien lebih dari 90 derajat, lalu mengetuknya dengan hammer. Pada tricep reflex, saya akan memposisikan siku pasien 90 derajat lalu memukulnya dengan hammer. Pada brachioradialis reflex, saya akan meluruskan lengan pasien lalu memukul lurus join dengan reflex hammer. Pada patellar reflex, saya akan memfleksikan tungkai pasien lalu meletakkan tangan saya di bawah lutut, lalu saya akan mengetuk patellar tendon dengan reflex hammer. Pada axilla tendon reflex, saya akan menakuk kaki pasien agar mudah menemukan tendonnya, lalu saya akan memukul axilla tendon menggunakan reflex hammer. Pada abdominal reflex, saya akan menggores dari area lateral ke medial pada bagian epigastrik, mesogastrik, dan hipogastrik. Selanjutnya pemeriksaan pathological reflex. Yang pertama Babinski reflex. Saya akan memegang pergelangan kaki pasien, lalu menggores dari lateral ke medial dari ujung tumit kaki sampai ke head of metatarsal bones menggunakan ujung reflex hammer. Dinyatakan positif apabila jempol pasien dorsifleksi dan jari yang lainnya abduksi. Selanjutnya kadok reflex, di mana saya juga akan memegang pergelangan kaki pasien lalu menggoreskan punggung kaki pasien menggunakan ujung reflex hammer dari lateral ke medial dari bawah malius kaki sampai ke bawah jempol kaki. Berikutnya Oppenheim reflex, saya akan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah tertekuk pada tulang tibialis proksimal bergerak ke bawah dengan tekanan sampai ujung distal tibia. Berikutnya Gordon reflex, di mana saya akan menekan otot gastrocnemius pasien tidak terlalu keras, positif jika jempol pasien dorsifleksi dan jari yang lainnya abduksi, lalu saya akan membandingkan kedua sisinya. Pada Sevier reflex, saya juga akan menekan atau mencubit pada bagian asilos tendon pasien, positif apabila jempol pasien dorsifleksi dan jari yang lainnya abduksi. Pada Rossolimo reflex, saya akan melakukan perkusi menggunakan reflex hammer pada permukaan kaki pasien. Pada Mendelbecterus, saya akan melakukan perkusi pada punggung kaki pasien menggunakan reflex hammer. Pada Hoffmann-Trauner reflex, saya akan mengambil jari tengah pasien dan mendorongnya dengan jempol saya, lalu jari tengah pasien akan saya jentikan ke bawah dan ke atas. Positif apabila terdapat kontraksi pada jari-jari pasien. Selanjutnya yaitu primitive reflex. Yang pertama yaitu gabriel reflex, di mana saya akan menggunakan jari telunjuk dengan 10 hitungan lalu di luar visual field untuk mencegah adanya respon yang mengancam. Jika di atas 8 kali saya ketuk masih berkedip, berarti pasien tersebut abnormal pada glabellar refleksnya. Pada snout reflex, saya akan mengetuk bagian antara upper lip dan bawah hidung menggunakan telunjuk. Berikutnya palmomenta reflex, saya akan menggoreskan dari proximal ke distal menggunakan ujung dari reflex hammer. Jika terdapat kontraksi pada otot mental pada dagu ipsilateral pasien, berarti pasien tersebut abnormal pada palmomenta refleksnya. Tidak lupa untuk membandingkan kedua sisinya. Pada grasp reflex, saya melakukan gerakan seperti akan menggenggam. Apabila pasien mengepakkan tangannya, berarti pasien tersebut abnormal pada grasp refleksnya, dan saya akan membandingkan kedua sisinya. Pemeriksaan terakhir yaitu meningeal sign examination. Yang pertama ada neck stiffness. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan kudu kaku atau cervical rigidity terlebih dahulu, meletakkan tangan di dahi dan dagu, lalu menggerakkannya ke kanan dan ke kiri, lalu juga mengangkat bahu pasien. Jika tidak ditemukan kudu kaku, maka saya akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk dengan meletakkan tangan kiri di belakang kepala pasien dan tangan kanan di bagian sternum pasien, lalu mengangkatnya. Pada Brusinski 2, saya akan mengangkat tungkai kanan pasien dengan meletakkan tangan kanan pada pergelangan kaki pasien, lalu mengangkat hingga di atas 70 derajat. Apabila terdapat gerakan fleksi pada kontralateral tungkai pasien tersebut, berarti Brusinski 2 positif. Pada Brusinski 2 ini, saya memposisikan tungkai pasien 90 derajat terlebih dahulu, baru menaikkannya di atas 90 derajat. Pada Brusinski 3, saya akan meletakkan tangan pasien pada bagian abdomen, lalu saya akan menekan tulang zygomatic pada pasien menggunakan kedua jempol saya. Pada Brusinski 4, saya akan menekan bagian suprapubik dengan tangan. Apabila terdapat fleksi dari tungkai, maka Brusinski 4 positif. Terakhir yaitu tanda lasik, di mana saya akan mengangkat tungkai kanan pasien dengan meletakkan tangan kanan pada pergelangan kaki pasien, lalu mengangkat kurang dari 70 derajat. Apabila pasien merasakan nyeri dan gerakan yang terbatas, berarti lasik positif.
Sekian dari saya, maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.